Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwal asrul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unjuru ila man huwa asfala minkum wa la tanjuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajru alla yazra'u ni'matallahi 'alaikum. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan nikmat Allah, rahmat dan inayahnya, kita masih bisa melakukan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi ini bisa kita laksanakan sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi, Rasul dan teladan kita, yaitu Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Wakil Kesiswaan dan para dewan guru, serta siswa dan siswi SMA An-Najah yang mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Kita masih berada dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu lindungi kita dari berbagai penyakit, dari berbagai musibah, dan tentunya kita harap yang terjadi hari ini, pandemik yang terjadi hari ini yang sudah berlangsung cukup lama, mudah-mudahan Allah segera angkat. Dalam ajaran Islam ada yang dinamakan nama sunnatullah, atau dengan istilah lain adalah natullah. Natullah yang berlaku sampai dari mulai kita hidup sampai akhir zaman nanti, sunatullah itu berlaku. Nah, di antara sunatullah ini adalah bahwa manusia hidup akan diuji, akan diberikan cobaan. Siapapun kita, apapun kedudukan kita, Allah akan beri cobaan dan ujian. Sebagaimana di Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin min amwali wal anfusi wa samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dalam ayat ini Allah jelas akan menguji, akan memberikan ujian terhadap manusia
Dengan berupa apa? Dengan berupa rasa ketakutan, sedikit rasa ketakutan. Kalau kita sambungkan dengan keadaan hari ini, jelas ayat ini memberikan pesan bahwa Allah akan menguji kita dengan sedikit ketakutan. Karena ketakutan itu tentu ada yang lebih menakutkan, yaitu terjadinya hari kiamat misalkan, atau dalam keadaan perang. Dan hari ini Allah hanya menguji dengan rasa takut yang sedikit. Kemudian apalagi dari cobaan rasa lapar, kekurangan harta, kemudian korban jiwa, kekurangan buah-buahan. Dan Allah tutup dengan ayat 155 dengan Basyiris Sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ujian dan cobaan kalau kita kelompokkan secara umum ada dua. Ujian yang sifatnya menyenangkan, yaitu berupa harta, ya, kedudukan, jabatan, anak dan sebagainya. Yang sifatnya menyenangkan, itu pun ujian, termasuk hidup kita. Kita Allah lahirkan ke dunia itu merupakan ujian. Yang kedua, ujian yang sifatnya tidak diharapkan dan tidak menyenangkan manusia. Contohnya rasa lapar, kemiskinan, kematian, yang sifatnya memang tidak diharapkan oleh manusia, itu akan terjadi. Terus bagaimana caranya ketika orang mendapat musibah seperti hari ini? Kita tentu ini merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 cara atau 5 obat yang ditawarkan oleh Islam untuk menghadapi ujian dan cobaan. Yang pertama, ketika seseorang mendapatkan musibah, dia mengucapkan, memahami makna dari kalimat istirja. Tadi dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 155, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar seperti apa? Disambung dengan ayat berikutnya, alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu ketika mereka dapat musibah, terkena musibah, mereka mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu adalah punya Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki hari ini, ya, termasuk ruh kita, itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun. Itu yang pertama, tanamkan dalam keyakinan kita kalimat istirja ini. Insya Allah apapun yang terjadi, ya, di kemudian hari atau sudah terjadi, itu merupakan bagian dari kehendak Allah atau kepunyaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, obat yang ditawarkan oleh Islam adalah memahami sepenuhnya, tanpa separuh-paruh, meyakini secara menyeluruh, bukan separuh-paruh, bukan hanya separuh keyakinan, tapi yakin 100%. Tidak ada lagi keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, termasuk musibah, termasuk pandemi COVID-19 adalah kehendak Allah. Terlepas dari pro kontra, apakah ini konspirasi atau ini alami, kita terlepas dari itu, merupakan kehendak Allah. Ini kita yakini kehendak Allah. Dalam surat Al-Hadid ayat 22 Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum fi kitabim min qabli ayyabroha inna dzalika 'alallahi yasir. Jadi apapun yang terjadi musibah itu sudah tertulis oleh Allah. Kita harus meyakini itu. Jadi lepaskan pro kontra itu, konspirasi atau alami,
Kita yakini bahwa yang terjadi hari ini adalah merupakan bagian dari apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun kejadian ranting yang patah, daun yang jatuh, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kuasa. Ketika Allah menginginkan hari ini COVID-19 hilang, ya hilang. Mudah sekali bagi Allah, ya, mudah sekali bagi Allah, dan itu kita harus yakini sepenuhnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, obat untuk musibah atau cobaan adalah yang ditawarkan Islam adalah membandingkan ujian yang dialami dengan ujian yang lain. Ya. Cobaan yang kita alami kita bandingkan dengan cobaan orang lain. Insya Allah ada yang lebih berat, karena Allah menguji manusia sesuai dengan kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu cobaan itu tanpa memperhitungkan kemampuan manusia. Oleh karena itu Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, unjuru ila man huwa asfal minkum. Kata Nabi, unjuru, lihatlah oleh kalian, ila man, kepada orang, huwa asfal minkum, dia itu lebih rendah dari kamu. Wala tanjuru ila man huwa fawqakum, dan jangan melihat kepada orang yang di atas kamu. Di sini bisa dua pengertian dalam hal musibah. Tentu ya, orang misalkan kita sakit gigi, ada yang lebih parah dari sakit gigi. Misalkan kita sakit ada yang lebih parah dengan sakit mah. Ada juga hadis ini untuk melihat kepada material, ya. Orang yang punya motor lihat kepada yang punya sepeda, yang punya sepeda lihat yang jalan kaki lihat yang tidak bisa jalan, terus begitu. Sehingga ketika terkena musibah, oh iya, ini belum apa-apa dibandingkan dengan yang lain, dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain, mungkin ada yang lebih parah, yang lebih berat lagi. Kenapa? Supaya kata Nabi, fahuwa ajru alla yazdahu ni'matallah, supaya kita tidak apa? Tidak menghargai, tidak mengecilkan, ya, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. La tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Itu tujuannya ketika kita melihat ke bawah dalam hal musibah, dalam hal materi, kita menghargai, kita bersyukur kepada nikmat Allah, bukan sebaliknya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, obat yang ditawarkan oleh Islam dalam menghadapi musibah adalah menyikapi ujian dan musibah dengan positif, dengan berpikir positif thinking, tidak mengeluh, ya, tidak murka dan sebagainya, karena tidak ada gunanya. Ketika kita dikasih musibah kita uring-uringan, itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah. Kita berpikir baik, husnuzon, ya, apa yang terjadi hari ini, ya, kita sambungkan dengan COVID-19, tentu ada hikmah di balik ini. Walaupun sekarang belum sampai pemikiran kita, insya Allah ada hikmahnya. Apapun musibahnya, apapun ujiannya, kita harus menyikapi ujian tersebut dengan positif, ya. Tidak boleh menyikapi dengan negatif thinking, kemudian berkeluh kesah dan sebagainya, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah, ya. Selalu berpikir, karena apa yang dipikirkan oleh kita itu akan menjadi sesuatu yang nyata, ya. Makanya para ahli, ya, dan Islam itu kita harus berpikir positif, tidak boleh berpikir negatif. Ketika kita berpikir negatif, itu akan terbentuk dalam pikiran kita, tertanam dalam keyakinan kita, dan akan terwujud dalam kehidupan nyata kita. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk menghadapi musibah ujian adalah yang disarankan oleh Nabi Muhammad SAW, kita
minta kepada Allah ganti sesuatu dengan yang lebih baik, bukan minta gantinya kepada manusia ya. Ketika kita kehilangan sesuatu minta ganti kepada manusia, nggak usah. Jadi Nabi mengajarkan satu doa dalam sebuah hadisnya, Allahumma wazarni fi musibati wa akhluf bi khairan minha. Ya Allah, ya, ganjar saya dengan musibah ini dan ganti suatu yang hilang dengan yang lebih baik darinya padanya. Ya, jadi kita tidak usah berpikir sesuatu yang terjadi kepada kita itu akan hilang selamanya. Ya, kalau mau apa? Misalkan ada di satu keluarga yang terkena musibah, ya, kena corona meninggal dunia, keluarganya insya Allah ketika kita berdoa kepada Allah, insya Allah keluarga kita akan diampuni dosanya dan akan diganti ya, dengan pahala yang berlimpah dan sesuatu yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 5 obat untuk menghadapi ujian dan cobaan. Saya ulangi lagi, yang pertama, tanamkan dalam pikiran kita keyakinan kita ketika mendapat musibah, ucapkan kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, ketika orang diuji atau dicoba, ya, memahami bahwa ujian dan cobaan merupakan kehendak Allah yang sudah tertulis, ya, yang sudah tertulis di dalam qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ya, ketika orang mendapat musibah atau ujian, ya, bisa membandingkan dengan ujian orang lain atau dengan ujian siapapun itu, insya Allah akan lebih ringan rasanya. Kalau kita bandingkan, pasti ada yang lebih berat dibanding ujian yang menimpa kita. Yang keempat, menyikapi setiap kejadian, cobaan dan ujian dengan bersikap positif ya. Bersikap positif, insya Allah ketika kita bersikap positif akan tertanam dalam pikiran keyakinan kita dan akan berwujud dalam kehidupan nyata kita. Yang kelima, ya, kita berharap atau siapapun yang kena musibah ujian, kita berdoa Allah memberikan pahala kebaikan dan Allah ganti sesuatu yang hilang atau musibah dengan sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bisa bermanfaat, khususnya untuk diri pribadi saya dan umumnya untuk Bapak Ibu dan siswa-siswi SMA aja. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah dan termasuk orang-orang sahabat, orang-orang yang istiqomah menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa hidup damai, tentram dan bisa mendapatkan puncak ya yang kita harapkan, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa mendapatkan puncak kenikmatan yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam Al-Qur'an, orang yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang memiliki hati yang bersih ya. Qalbun salim. Mudah-mudahan kita Allah berikan hati-hati yang bersih, yang terbebas dari berbagai penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. Yang saya syukurkan sampai sini karena waktunya sudah selesai. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.